Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 2201056 dari lokal 5B. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Indrawati MA. Di sini saya akan membahas tentang makalah Tafsir Tarbawi. Yang pertama yang akan saya bahas, makalah yang pertama yang berjudul Landasan Pendidikan Islam di Sekolah. Landasan pendidikan Islam di sekolah ataupun landasan pendidikan Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, demikian kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitunya orang-orang yang percaya dengan yang gaib dan beriman dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian daripada rezekinya. Di sini sudah jelas bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk, bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah landasan pendidikan agama Islam. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk petunjuk pada atau bagi hambanya Allah yang beriman. Jadi di sini sudah jelas bagi kita, kalau kita memang orang-orang yang beriman, kalau memang kita orang-orang beriman, kita berpedoman kepada yang namanya Al-Quran dan hadis Nabi. Yang apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi ini adalah apa yang diperbuat oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Nabi, itu tuh adalah hadis Nabi. Amalan yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, atau perkataan yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, lalu dari sahabat disampaikan kepada tabi'in, dari tabi'in diturunkan kepada tabi'in, dari tabi'in disampaikan kepada ulama. Jadi di sini sudah jelas bagi kita landasan pendidikan agama Islam tersebut sudah jelas, yaitunya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kebanyakan di zaman sekarang orang berpedoman tidak kepada Al-Quran. Di zaman sekarang orang tidak berpedoman kepada yang namanya hadis Nabi, tetapi dia berpedoman bahkan kepada ajaran-ajaran, yaitu seperti ajaran Barat, ajaran Kristen, yang mana di dalam agama Islam kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada orang-orang selain daripada agama Islam. Contoh sebagaimana orang-orang Islam berpedoman kepada di luar agama Islam, seperti berpakaian. Sedangkan di dalam syariat Islam, berpakaian kita itu umat Islam, yaitunya menutupi aurat. Tetapi kebanyakan umat Islam meniru kepada membuka auratnya atau mengumbar-ambirkan auratnya. Berarti orang ini tidak berpedoman atau berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin hanya itu penerangan atau syarahan daripada makalah yang pertama. Lanjut kita kepada makalah yang kedua, yang berjudul Belajar Mengajar. Jadi makalah ini menerangkan tentang yaitu keutamaan belajar dan mengajar. Apa itu yaitu belajar mengajar? Yaitu menyampaikan kalau belajar adalah mencari suatu ilmu, sebagaimana dikatakan dalam sabda Nabi, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu semenjak dari ayunan hingga ke liang lahat. Di sini Nabi menganjurkan kepada kita agar kita mencari ilmu, menambah ilmu. Untuk apa? Untuk pedoman kita atau menerangi hidup kita, bahkan untuk di akhirat nanti. Orang yang mati tidak membawa ilmu, berarti orang tersebut adalah orang yang akan sia-sia di akhirat nanti, atau orang yang akan merugi. Dan bahkan dalam firman Allah pun mengatakan, talabul ilmi faridatun walil muslimina wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki dan orang perempuan. Jadi di sini tidak ada batasnya, yaitu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan dikatakan pula di dalam firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Yaitu Allah menjadikan manusia tadi dari segumpal darah. Dan selanjutnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan kemuliaan Tuhanmu. Alladzi 'allama bil kalam, yaitu yang mengajarkan manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Mengajarkan ilmu kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Agar apa? Agar kita ada pedoman kita dalam hidup, agar kita tidak menjadi orang jahil. Ingat, kalau orang yang bodoh itu pasti akan menjadi orang yang merugi. Di atas dunia sajalah dulu. Coba kita lihat orang yang tidak memiliki ilmu, bahkan hidupnya terombang-ambing dalam kebingungan, karena tidak tahu apa yang ia tuju, tidak tahu apa yang ia capai. Tapi orang yang memiliki ilmu, pasti dia tahu tujuan, pasti dia tahu apa yang ia ingin capai. Jadi Allah memintakan kepada kita di sini supaya kita mencari ilmu, agar kita tidak bosan mencari ilmu. Karena ilmu ini, ilmu yang disampaikan, yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, atau ilmu takrabun ilallah, ilmu yang menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahkan disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tadi, alladzi 'allama bil kalam, yaitu Allah yang mengajarkan manusia itu dengan pena. Yang mana manusia pertama menulis dengan pena tersebut adalah Nabi Idris. Diajarkan dengan pena. Itulah manusia pertama yang belajar dengan pena, yang menulis dengan pena. Di sini kenapa Allah menyebut pena? Karena yang kita pelajari tersebut adalah sumber dari pena. Sumbernya adalah dari pena. Mungkin kalau tidak ada orang-orang yang penulis, mungkin dari zaman dahulu tidak ada orang yang menulis dengan pena, mungkin kita tidak akan mendapatkan yang namanya ilmu. Termasuk yang namanya Al-Quran ini. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad disampaikan kepada para sahabat. Lalu disuruhlah oleh Nabi untuk mencatat yang namanya wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dicatat para sahabat dan dihafal oleh para sahabat. Di mana dicatat? Yaitu di pelepah tamar dan di daun-daun kurma. Disitulah dicatat. Bahkan dibukukan di waktu di waktu Umar bin Khattab. Dikitabkanlah Al-Quran tersebut. Jadi di sini kita diwajibkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Kalau kita sudah ada ilmunya, banyak sedikitnya, maka kita ajarkan. Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu,
maka ilmu yang diajarkannya itu menjadi sedekah atau amal jahiliyah. Bahkan ilmu yang diajarkan tersebut tidak kurang, malahan makin ditambah oleh Allah kepada hamba tersebut. Ilmu yang ditambah kepada hamba tersebut disebut dengan dari Allah kepada hamba tersebut disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah kepada hati hamba tersebut. Bahkan dia dalam Al-Quran pun mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kamu adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi di sini sudah jelas, mengajarkan Al-Quran di sini maksudnya adalah mengajarkan tentang ilmu syariat, mengajarkan tentang ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sudah jelas bagi kita untuk belajar itu wajib bagi kita selaku umat muslim. Mungkin hanya itu syarahan dari makalah yang kedua. Mungkin masuk kepada makalah yang ketiga yang berjudul tujuan belajar. Di sini sudah jelas bahwasanya apa tujuan belajar atau mempelajari suatu ilmu, apa tujuannya. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari mardatillah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Baik, di sini kebanyakan ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Jadi seorang hamba atau kita, tujuan kita belajar suatu ilmu sudah jelas. Di sini adalah untuk mencari keridhaannya Allah, untuk menghampirkan diri kepada Allah agar kita nanti mendapatkan kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Betapa banyak para ulama yang berjuang mencari keridhaan Allah. Contohnya yaitu ulama Imam Syafi'i atau imam kita, yang mana beliau bersusah payah mencari ilmu. Negeri ke negeri ia tuju, bahkan dimanapun ada ulama yang masyhur dia tuju dengan cara bukan berkendaraan seperti yang kita rasakan di zaman sekarang, bukan pakai motor di zaman sekarang, tapi dengan berjalan kaki hanya untuk mencari ilmu. Tujuan adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai sekarang nama beliau masih disebut-sebut oleh orang banyak. Mungkin kita semua sudah tahu Imam Syafi'i tersebut sudah masyhur, bahkan banyak karangan beliau yaitu tentang fikih. Itu tujuannya adalah bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari kemewahan, tapi dia mencari adalah keridhaan Allah. Bahkan sampai sekarang nama beliau masih masyhur di kalangan manusia, bahkan apalagi di kalangan para ulama. Bahkan pendapatnya banyak diambil sebagai pedoman bagi manusia di zaman sekarang. Oleh sebab itu sudah jelas bagi kita tujuan kita mencari ilmu tersebut adalah mencari keridhaan Allah. Bagaimanapun caranya kita harus menuntut, diwajibkan untuk mencari ilmu tersebut. Jadi jangan kita menyerah, pantang bagi kita menyerah untuk mencari ilmu. Dimanapun ilmu itu ada, maka telusurilah, maka turutlah agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat daripada Allah, mendapatkan ridha daripada Allah. Bahkan sebagaimana dikatakan di dalam doa, iyyakum walasada fa in salah. Ilahi anta maksudi, ilahi ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud. Ilahi ridhaka matlubi. Ya Allah, redha engkaulah yang aku tuntut.
Jadi kita mencari di sini adalah mencari bagaimana kita mengambil diri kepada Allah dan bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah. Amin. Baik, kita masuk kepada materi atau makalah selanjutnya, yaitu makalah yang keempat yang berjudul objek belajar atau murabbi dalam pendidikan Islam. Apa itu murabbi? Yaitunya orang yang mengajar. Jadi orang mengajar ini bukan kewajibannya, bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi banyak bahkan menyampaikan hikmah, bahkan menyampaikan, membentuk karakter seorang siswa. Jadi bukan sekedar menyampaikan suatu ilmu saja, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, seperti kami telah mengutus di antara kamu atau di tengah-tengah kamu seorang rasul, yaitu rasul dari kalangan kamu yang membacakan mereka itu di atasmu tentang ayat-ayat kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu tentang kitab dan hikmah dan mengajarkanmu akan apa yang belum kamu ketahui. Jadi di sini di dalam surat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 51 ini adalah maksudnya Allah mengutus seorang rasul pada zaman dahulu yang mengajarkan kita adalah rasul, adalah para nabi. Yang mengajarkan para sahabat-sahabat adalah para nabi. Jadi nabi dari mana dia belajar? Yaitunya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas bagi kita, sedangkan nabi mengajarkan kepada umat bukan sekedar menyampaikan wahyu saja, tapi Nabi Muhammad mengajarkan tentang hikmah dan mengajarkan tentang apa yang belum umat ketahui atau para sahabat ketahui. Jadi seorang guru di sini mengajarkan bukan sekedar menyampaikan suatu ilmu saja, tapi dia harus menyampaikan atau membimbing peserta didik agar peserta didik tersebut bisa berubah dari yang buruk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi kebanyakan di zaman sekarang seorang pendidik hanya menyampaikan utangnya saja. Dia mengajar, ya dia masuk ke dalam kelas, tapi anak peserta didik tersebut tidak makin berubah. Bahkan sifatnya atau kepribadiannya makin lama makin buruk, makin lama makin jelek. Jadi tirulah bagaimana Nabi mengajar para sahabat, membentuk para sahabat, bahkan yang mana di zaman dahulu itu lebih jahil lagi. Orang di zaman dahulu, coba kita lihat di zaman dahulu betapa jahilnya, betapa bodohnya orang zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, orang baru tahu betapa pentingnya karakter diri seseorang tersebut. Jadi kita selaku guru, kita selaku pendidik harus konsisten mengajar, harus amanah mengajar, bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi menyampaikan suatu hikmah, menyampaikan suatu pembelajaran yang bisa merubah kepribadian siswa tersebut dari yang buruk tadi menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu penyampaian atau syarahan daripada makalah yang keempat. Makalah selanjutnya adalah makalah yang terakhir yang berjudul sumber ilmu dalam pendidikan agama Islam. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah surat Al-Rahman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayat yang pertama
menekankan kasih sayang Allah kepada hambanya dengan mengajarkan ilmu kepada hambanya, sebagaimana dijelaskan di ayat yang kedua, yaitu Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran dengan Allah menurunkan Al-Quran kepada para nabi dan memberikan pemahaman kepada nabi tersebut tentang maksud daripada Al-Quran. Dan dari situlah para nabi menyampaikan Al-Quran, maksud daripada Al-Quran ini kepada para umatnya. Itu adalah salah satu tanda sayangnya Allah. Di sini sudah jelas bagi kita bahwasanya Al-Quran ini adalah sumber ilmu. Dan yang berikutnya ayat yang ketiga menekankan khalaqal insan. Allah menjadikan insan, allamahul bayan, dan mengajarkan kepada manusia tersebut pandai berbicara, atau di zaman sekarang disebut dengan public speaking. Jadi Allah mengajarkan kepada para nabi tentang bisa berbicara, karena dengan bisa berbicara inilah maka para nabi bisa menyampaikan suatu ilmu. Contohnya para guru-guru di zaman sekarang, kalau para guru itu tidak bisa berbicara, maka mungkin peserta didiknya tidak paham dengan ilmu yang dimaksud, yang ingin diajarkan oleh para guru kepada peserta didiknya. Seperti demikianlah, jadi Allah mengajarkan kepada hambanya untuk bisa berbicara, agar bisa menyampaikan ilmu, agar bisa menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam makalah yang terakhir ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah semenjak dari awal saya menampilkan makalah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya akhiri dengan wallahu muwaffiq illa aqwa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.